Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Paujan Syabani. NIM saya 24016012162. Program studinya Teknik Informatika dari Universitas 11 April. Pada video kali ini saya akan presentasikan UAS yang saya sudah buat pada mata kuliah jaringan komputer berupa simulasi jaringan kampus menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini kita lihat topologi jaringan yang saya buat. Ada 4 router, 8 switch, 100 klien yang gedung pertama ada 25 klien, gedung 2 25 klien, gedung 3 30 klien, gedung 4 20 klien. Ini satu web server dan ini satu proxy server untuk memblokir situs yang selain punya saya. 4 router digunakan untuk menghubungkan tiap gedung. 4 gedung yang berbeda itu bisa dihubungkan oleh router. Setiap gedung memiliki subnet IP yang berbeda sehingga pengelolaan jaringan jadi lebih mudah dan terstruktur. Pada jaringan pertama ini menggunakan IP 192.168.62. Yang kedua ada 192.168.62.64. Yang ketiga 198.162.62.128. Lalu yang ketiga itu yang keempat ada 192.196.62.192. Ini yang keempatnya. Lalu server pusat ada juga jaringan saat menggunakan IP 192.196.63.024. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi router. Sebentar. Ini pada router pertama saya akan nge-show IP-nya. Router pertama memiliki gateway 198.621. Ini untuk router pertama. Lalu lanjut router kedua, saya akan melihatkan IP-nya. Lalu pada jaringan kedua memiliki gateway 192.168.6265. Ini. Lalu lanjut pada jaringan ketiga. Pada jaringan ketiga memiliki gateway 192.168.62.129. Baik, jaringan keempat. Pada jaringan keempat memiliki gateway 192.168.62.193. Itu ada itu untuk ke gateway-nya per router. Untuk menghubungkan seluruh jaringan digunakan metode static routing. Static routing dilakukan dengan menambahkan perintah IP route pada masing-masing router sehingga setiap router mengetahui jalur menuju jaringan yang lain. Dapat dilihat juga tadi yang saya perlihatkan per routernya IP-nya 11 untuk routernya masing-masing. Baik, ini lanjut. Untuk mempermudah konfigurasi 100 klien, saya menggunakan DHCP karena terlalu lama kalau memasukkan satu persatu ya. DHCP-nya berfungsi memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Jadi dari seluruh setiap per gedung itu dikasih IP yang berbeda ya, tidak sama, agar bisa saling mengkoneksi satu sama lain.
Yang DHCP, administrator tidak perlu mengisi IP satu persatu pada setiap komputer. Nah, ini untuk sisi 1 pada jaringan pada gedung 1. Nah, ini DHCP ya. Lalu ini ke gedung 2 pada PC 26. Nah, ini lihat DHCP. Lalu gedung 3 PC ke 51 DHCP. Gedung 4 PC ke 81 juga DHCP ya, karena mudah dan simpel juga. Tinggal klik-klik aja. Nah, dan dapat dilihat bahwa IP gateway dan DNS diperoleh secara otomatis, jadi semuanya benar-benar otomatis, tinggal klik aja ya gitu. Sekarang saya akan melakukan pengujian koneksi. Pertama saya akan melakukan ping ke gateway dari ini PC 1, ping gateway buat jangan PC 1 deh, PC 2. Nah, itu 6862.1 kita lihat. Nah, dan berhasil ya, reply nya tidak ada RTO, bahwa koneksinya berhasil. Saya akan melakukan ping ke server pusat. Nah, ini juga reply ya, tidak ada RTO sama sekali, artinya kita berhasil menyambungkan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan komputer yang sangat baik ya, tidak ada error. Lalu lanjut, saya akan ini ke website browser. Nanti selanjutnya saya akan melakukan pengujian layanan DNS dan web server. Sebentar, kok keluar ya, agak panas ya. Itu DNS server gunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Domain yang digunakan pada proyek ini adalah www.pachri.com. www.pachri.com. Nah, ini nama saya, NIM, Universitas Program Studi dan Implementasi Jaringan Komputer. Nah, ini untuk webnya. Terlihat bahwa website berhasil diakses oleh klien. Hal ini menunjukkan bahwa layanan DNS dan web server berjalan dengan sangat baik. Nah, lanjut. Pada jaringan kali ini saya juga terdapat proxy server dengan alamat IP 192.168.633. Proxy server digunakan untuk membatasi akses ke situs tertentu. Nah, contohnya kayak ini nih, saya gak bisa akses ke ini. Ada beberapa yang saya blokir. Salah, bukan ini. Nah, ini akses DNS sudah diblokir oleh proxy server. Ini satu, ada berapa? Saya ini ada 3 kalau salah. 4 juga. Bentar, saya lupa lagi. Kita cek lagi di sini. Ntar agak nge-frame ya. Nah, ini beberapa yang saya blokir nih, kayak facebook.com, instagram.com, tiktok.com, youtube.com. Itu yang saya blokir. Ntar kita balik lagi. Nah, ini diblokir nih. TikTok, satu lagi YouTube. Aduh.
Nah, YouTube juga telah saya blokir. Ya, nggak tahu Instagram mungkin sekali ada yang salah tadi saya ini. Akses tidak dapat dilakukan. Tadi ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang saya blokir. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan akses telah ditolak diterapkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang saya telah lakukan, jaringan komputer berhasil dibangun menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan terdiri dari 4 router, 8 switch, 1 client, 1 web server, dan 1 proxy server. Seluruh jaringan dapat saling terhubung menggunakan static routing. Klien dapat memperoleh alamat IP secara otomatis menggunakan DHCP. Website dapat diakses melalui domain yang telah dibuat, dan pemblokiran di situs tertentu dapat diterapkan melalui proxy server. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.